Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Hurricane Heist. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang ahli cuaca dan badai bernama Will. Will ini dipekerjakan oleh Departemen Cuaca Nasional Silver Spring untuk mengamati pergerakan badai yang diperkirakan akan menghantam daerah Gulfport, Alabama. Setelah drone milik Will diterbangkan, ia mendapatkan hasil kalau ternyata badai yang akan menerjang sangat berbahaya dan mematikan. Di sisi lain, seorang kepala polisi Gulfport yang bernama Sheriff Dixon sedang memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengevakuasi semua warga keluar dari kota karena badai yang akan menerjang. Warga kemudian beramai-ramai keluar dari kota, tetapi ada mobil yang mogok sehingga terjadi kemacetan. Sedangkan dari arah jalanan sebaliknya terdapat truk berisi uang yang banyak dari Departemen Keuangan yang akan menaruh uang ke Gulfport. Truk itu dikemudikan oleh orang yang bernama Connor bersama dengan pengawas keuangan yang bernama Casey. Mereka juga terjebak macet, tetapi akhirnya macet tersebut bisa diatasi dan tidak lama kemudian mereka pun sampai di Departemen Keuangan Gulfport. Uang yang datang senilai $600 juta ini kemudian akan dihancurkan di Departemen Keuangan, tetapi mesin penghancur uangnya rusak sehingga uang itu langsung dimasukkan ke dalam brankas agar aman. Sekedar informasi, brankas departemen tersebut hanya bisa dibuka oleh Casey. Nah, Departemen Keuangan ini dipimpin dan dijaga oleh agen Moreno yang mengatasi segala permasalahan yang terjadi di departemen, termasuk kerusakan mesin penghancur. Dia kemudian memanggil orang yang dapat memperbaiki mesin bernama Sasha dan Frears. Di sini, Casey menelpon atasannya dan memintanya untuk merubah lagi password brankas karena ia khawatir adanya perampok yang memanfaatkan badai untuk merampok Departemen Keuangan. Tiba-tiba, departemen mati lampu dan generatornya rusak. Sialnya lagi, handphone pun tidak ada sinyal, sehingga tidak ada yang dapat menelpon petugas untuk membetulkan generator. Casey yang mendengar itu langsung berinisiatif untuk mendatangi petugas yang bernama Brice ke kantornya. Sebelum berangkat, ia menyembunyikan tab akses berisi kode brankas di sebuah kotak di departemen. Di sisi lain, setelah Will si ahli cuaca selesai memberikan laporan ke atasannya, ia langsung menuju ke Gulfport untuk mendatangi saudaranya yaitu Brice dan menyuruhnya pergi dari sana karena akan ada badai yang datang. Awalnya Brice keras kepala untuk tinggal, tetapi pada akhirnya dia mau dengan syarat kalau Will harus membantunya menutup kaca di kantornya dengan papan untuk mengurangi kerusakan barang saat badai menerjang. Saat mereka sedang menutup kaca, tiba-tiba datang Casey yang membutuhkan Brice untuk memperbaiki generator departemen yang rusak. Brice pun langsung pergi dan meninggalkan Will di kantornya. Di departemen terdapat sebuah mobil yang baru datang yang mengaku sebagai petugas, tetapi oleh penjaga tidak dibiarkan masuk. Nah, tiba-tiba gerbang terbuka dengan sendirinya dan mobil yang berisi 3 orang yang bernama Clement, Jackie, dan Sander langsung melumpuhkan penjaga dan masuk ke departemen. Di dalam departemen, ternyata Connor membelot dan melumpuhkan petugas lainnya. Moreno yang berada di ruang aman dengan kaca anti peluru dan kunci otomatis bersama dengan Sasha dan Frears tiba-tiba didatangi oleh Connor dan anak buahnya. Pintu ruang aman itu pun tiba-tiba terbuka yang ternyata itu adalah ulah Sasha dan Frears yang ternyata merupakan anak buah Connor juga. Di sini Connor meminta Moreno untuk membuka brankas, tetapi dia nggak bisa karena yang bisa hanyalah Casey. Frears kemudian mengatakan kalau ia bisa meretasnya dalam waktu 2 jam, tapi Casey tetap dibutuhkan sehingga mereka tetap berusaha menangkapnya. Beberapa menit kemudian Casey bersama Brice sampai di depan gerbang departemen yang sudah terbuka. Casey menyadari kalau ada hal yang tidak wajar, sehingga ia turun dari mobil dan mencoba masuk ke dalam gedung seorang diri dengan membawa pistol. Namun, tiba-tiba dia terciduk dan Brice yang berada di mobil langsung menjemputnya untuk kabur. Tetapi, penghalang diaktifkan oleh Sasha sehingga mobil mereka pun menabrak. Casey langsung lari keluar dari mobil, sedangkan Brice tertangkap oleh perampok-perampok itu. Brice kemudian dibawa masuk dan disuruh memperbaiki generator. Di dalam, Brice melihat penjaga departemen ditangkap di sebuah ruangan. Di sisi lain, Casey terus berlari sampai ke depan sebuah monumen dengan Clement mengejarnya. Di sana pun terjadi tembak-tembakan, sampai akhirnya tiba-tiba Will datang dan melihat baku tembak tersebut. Will kemudian memutuskan untuk membantu Casey dengan menyuruhnya masuk ke mobilnya dan kabur. Will kemudian menanyai keberadaan Brice dan Casey memberitahu semuanya.
Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Sesampainya di kantor polisi, mereka hanya menemukan Sheriff Dixon di sana, dan ternyata di sini dapat diketahui kalau Dixon termasuk ke dalam gerombolan perampok itu. Casey dan Will yang mengetahui itu langsung kabur menggunakan mobil, tetapi mereka kemudian dikejar oleh Dixon dan Xander yang tiba-tiba datang. Terjadilah kejar-kejaran yang seru sampai akhirnya mobil perampok menabrak sehingga Dixon dan Xander pingsan. Casey lalu mengambil HT milik Dixon yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para perampok. Gak lama kemudian, Dixon dan Xander kembali sadar dan langsung meminta Connor untuk menjemput mereka karena mobil mereka udah hancur. Casey dan Will yang selamat kemudian mencari cara agar bisa menyingkirkan perampok-perampok itu. Di sini Casey sadar kalau para perampok ternyata memiliki sinyal dari satelit yang membuat mereka bisa dengan mudah meretas gedung departemen bahkan berangkasnya. Casey dan Will kemudian memutuskan untuk merobohkan tiang yang memancarkan sinyal satelit tersebut. Mereka membagi tugas, Will mengurus satelit dan Casey berjaga kalau seandainya perampok datang. Gak lama setelahnya, para perampok tiba-tiba datang dan mereka mulai adu tembak di tengah badai yang kencang. Dalam adu tembak ini, Jackie pun tewas. Selanjutnya, Will selesai mengurus tiang satelit dan tiang tersebut pun berhasil dirobohkan. Di sisi lain, Frears dan Sasha yang sedang meretas kode berangkas hampir berhasil mendapatkan kode berangkas, tetapi terhalang dengan sinyal yang mati akibat tiang yang dirobohkan. Kembali lagi ke Casey, di sini Casey bersama Will masih bertahan dari serangan para perampok. Dan di sini juga Will berhasil menyingkirkan para perampok tersebut, bahkan menewaskan Xander. Setelah kematian Xander, Connor memutuskan untuk mundur dan kembali ke departemen. Di departemen keuangan, Sasha dan Frears yang sedang memecahkan permasalahan kode berangkas tiba-tiba melihat Brice yang sebelumnya ditugaskan memperbaiki generator sedang membebaskan petugas-petugas departemen, sehingga akhirnya Brice pun ditangkap. Gak lama kemudian datanglah Connor bersama Dixon beserta polisi korup lainnya ke departemen. Di sini terjadi sedikit cekcok dan akhirnya Connor pun membunuh Dixon, lalu menyuruh polisi korup lainnya untuk bekerja sama dengannya. Gak lama setelahnya, Connor mendapatkan panggilan dari Casey melalui HT. Nah, Casey dan Will ini mempunyai rencana, yaitu mereka akan menukar kode berangkas dengan nyawa Moreno dan Brice. Casey menyuruh mereka untuk bertukar di sebuah mall, dan gak lama kemudian, para polisi korup yang juga merupakan anak buah Connor datang bersama Brice. Tapi, di situ Will memanfaatkan badai yang sangat kencang untuk menyingkirkan para polisi korup, dan ia pun berhasil. Di sini Brice juga selamat dan langsung kabur. Setelah Casey dan Will selesai menjalankan rencana mereka, mereka kemudian menuju ke sebuah gudang lama milik ayah Will. Di sana, mereka memasang sebuah perangkap. Tetapi terlambat karena Clement bersama anak buahnya mengepung gudang tersebut. Nah, tapi tiba-tiba terjadi tsunami sehingga Clement dan anak buahnya terseret air. Begitu juga dengan Casey dan Will. Casey dan Will terpisah akibat air yang deras, sehingga Casey ditangkap oleh Clement dan anak buahnya. Sedangkan Will diselamatkan oleh Brice. Kita kemudian diperlihatkan kalau Moreno ditembak hingga tewas oleh salah satu anak buah Connor, dan Clement bersama anak buahnya membawa Casey ke departemen untuk membuka berangkas. Dengan terpaksa, akhirnya Casey membuka berangkas itu. Para perampok kemudian langsung mengemas uang 600 juta dolar dan membaginya ke dalam 3 truk yang berbeda, lalu pergi. Di sisi lain, Will dan Brice mempunyai rencana untuk menyelamatkan Casey. Mereka memantau pergerakan truk dari jauh dan kemudian berencana mencegat truk-truk tersebut di sebuah ladang. Mereka kemudian berangkat dan mengikuti truk-truk tersebut dari belakang, lalu mereka pun meloncat dari mobil dan memanjat truk tersebut. Nah, truk yang mereka panjat merupakan truk yang dibawa oleh Sasha dan Frears, dan mereka dengan mudah mengambil alih truk tersebut. Brice mengemudikan truk tersebut, sedangkan Will memanjat lagi ke truk depannya untuk mencari Casey. Dan benar saja, truk depan diisi oleh Casey, Clement, dan satu anak buahnya. Tetapi, sebelum Will mencapai kursi pengemudi, Casey diganggu oleh Clement sehingga mereka berantem di dalam truk. Perkelahian pun akhirnya dimenangkan oleh Casey yang berhasil membunuh Clement dan anak buahnya yang terakhir. Gak lama setelahnya, Will datang dan mengambil alih kemudi truk tersebut. Nah, Connor yang mengemudikan truk pertama sadar dengan kehadiran Will dan Brice.
Lalu terjadilah tembak-tembakan yang seru dengan kedua truk yang dikendarai oleh Will dan Brice menjepit truk milik Connor. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menyingkirkan Connor dengan membuatnya terseret mata badai yang sangat berbahaya. Kemudian, truk yang dinaiki Brice rusak dan dia langsung pindah ke truk yang dinaiki oleh Will dan Casey, meninggalkan Sasha dan Frears di truk yang kemudian hancur terbawa badai. Setelah hal itu terjadi, badai tiba-tiba berhenti dan Will, Casey bersama Brice selamat dari badai. Mereka juga berhasil mengamankan 200 juta dolar, sementara 400 juta dolar yang berada di dua truk lainnya termakan badai bersama dengan Connor, Sasha, dan juga Frears. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Hurricane Heist. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.